Halo teman-teman, balik lagi di channel Gudang Spoiler. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Pandora. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur cerita filmnya. Cerita diawali di pagi hari di sebuah rumah makan. Tampak seorang anak muda bernama Jae-hyuk tengah dibangunkan oleh keponakannya. Lalu dia pun dimarahi oleh Nyonya Seok. Tanpa bersih-bersih ataupun mandi, dia langsung bergabung ke meja teman-temannya. Lalu datanglah Yeonju, yang langsung menendang kaki Jae-hyuk. Skin kemudian berpindah di mana Pyong-suk dan Jo Do-kyun sedang membicarakan mengenai pengelolaan PLTN. Diketahui bahwa petinggi-petinggi perusahaan di PLTN bukanlah ahli di bidang nuklir, sehingga membuat banyak masyarakat di sekitar cemas. 큰 사고는 없었잖아요. 원전 작업만 20년씩 넘은 전문 베테랑들 아닙니까? Pada malamnya, tampak tikus-tikus di jalan maupun gorong-gorong keluar dan menuju ke laut. Kemudian di esok paginya di mana Jae-hyuk yang sedang bekerja, tiba-tiba dikejutkan dengan gempa yang begitu kuat, membuat semua penduduk di daerah tersebut semua panik. Jung-hye yang sedang berada di minimarket pun langsung berlari menuju restoran dan mengecek keadaan mertua serta anaknya. Karena guncangan gempa tersebut, terjadi keretakan pada salah satu reaktor nuklir. 이력의 이놈은 지은 지 40년이 다 돼갑니다. 백색병을 발령하고 지역 주민들에게 공지를 해야 합니다. Lalu keadaan semakin diperparah dengan level cairan pendingin yang terus menurun. Tak lama kemudian, pipa-pipa di reaktor tersebut pun bergetar dan akhirnya bocor. Dengan secepat mungkin para teknisi lari. Namun salah satu dari mereka pingsan dengan sebuah alat pendeteksi radiasi yang menunjukkan tingkat radiasi yang sangat tinggi. 무슨 일을 이렇게 하십니까? 사고 사실을 숨기다니요. 방사능도 누출된다는 거 아닙니까? 맞습니다. Jika kebocoran reaktor tersebut dibiarkan terlalu lama, maka akan terjadi ledakan. 바라게 됩니다. 지금 당장 소개령을 내리고 주민들을 대피시키세요. 대통령님, 340만 명의 시민들이 있습니다. 대피는 불가능합니다. Evakuasi pun harus dilakukan. 얼른 타 있어. 별일 없겠습니다. 맞지? 전부 도망치라! 나가라! 다시 와 그럽니까? 경락 건물 안에 수소가 가득 차가 폭발 직전인데! Karena keadaan semakin parah, semua karyawan PLTN tersebut pun lari. Namun mereka semua tidak bisa keluar karena gerbang tersebut tertutup. Di sisi lain, evakuasi menjadi terhambat karena terjadi kemacetan. Di sisi lain juga, Jae-hyuk yang mempunyai kemampuan sebagai mekanik pun berusaha membuka gerbang jalan keluar tersebut. Dan gerbang pun berhasil dibuka. Namun akhirnya ledakan pun terjadi, membuat daerah sekitar PLTN tersebut hancur berantakan. Dari ledakan tersebut, rupanya Jae-hyuk dan Gil-sup masih hidup, tapi Gil-sup tidak bisa bergerak karena tertimpa reruntuhan. Dari kejadian nuklir tersebut, membuat Pak Perdana Menteri berpikir keras. Ia kemudian memerintahkan untuk menutup jalan keluar masuk, evakuasi darurat serta berusaha untuk menutup berita kejadian ini dari media. 발전소에서 폭발음이 들렸다는 제보가 있었는데요. 확인 중입니다. 사태를 대비한 예방 조치 차원입니다. Di sisi lain, ayah Gil-sup pun datang dan bersama Jae-hyuk berusaha untuk menolong Gil-sup. Skin pun berpindah, di mana warga serta keluarga Jae-hyuk yang sudah terevakuasi dan aman berada di gedung GOR. Dan tampak Mr. Huang sedang menanyakan apa yang terjadi kepada kepala kerjasama luar negeri. Namun tampaknya mereka pun berusaha menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Skin pun menunjukkan pemadam kebakaran didatangkan untuk membantu evakuasi warga-warga yang terdampak bencana. Namun, tampak Yeonju yang cemas dengan keadaan Jae-hyuk pun keluar dan berusaha mencarinya. 폭발 때 경락 건물 천정에 생긴 파공을 통해 과 방법을 가리지 말고 무조건 연료봉을 냉각시키세요.
Lalu rombongan Jaehyuk yang selamat berhasil keluar. Di dalam masih terdapat banyak pekerja yang belum dievakuasi, karena radiasi yang tinggi membuat tim damkar tidak berani masuk ke dalam. Akhirnya, Yeonju pun berhasil menemukan Jaehyuk. Setelah sedikit berbincang, Jaehyuk menyuruh Yeonju untuk membawa keluarga mereka pergi sejauh mungkin. Dan ia memutuskan untuk kembali ke dalam untuk menyelamatkan pekerja-pekerja yang lainnya. Melihat Jaehyuk yang masuk sendiri membuat ketua damkar pun termotivasi. Dan dia pun bersama para anak buahnya memutuskan untuk ikut masuk ke dalam walaupun tingkat radiasinya sangat berbahaya. Singkat waktu, Yeonju pun kembali ke gedung GOR, melepaskan jubahnya yang sudah terkontaminasi dan memberikannya kepada kepala kerjasama luar negeri, sebagai bukti bahwa situs PLTN tersebut telah meledak. Setelah itu, Yeonju pun berlari masuk ke bagian lapangan, sembari memberitahu kepada keluarganya untuk pergi menjauh dari tempat ini sejauh mungkin. Kemudian ia pun mengambil mic dan memberitahu apa yang telah terjadi kepada para pengungsi, untuk pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Namun ketika mereka akan pergi, ternyata pintu gerbang sudah ditutup dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Skin pun berpindah lagi. Terlihat Jaehyuk yang sudah di dalam. Ia mendengar suara Jin Taek dan berusaha menolongnya. Dan Jin Taek pun berhasil diselamatkan. Setelah mengeluarkan Jin Taek, Jaehyuk akan kembali masuk. Namun ia pun pingsan karena terpapar radiasi yang tinggi. Tak lama kemudian, tim damkar pun kehabisan air. Pak Pyung-suk pun menyarankan menggunakan air laut, karena ia tahu reaktor tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan akan lebih berbahaya jika reaktor tersebut kekurangan air. Di samping itu, pihak pimpinan damkar pun tidak mengizinkan menggunakan air laut juga. Adegan pun berpindah lagi. Di sisi lain, terlihat Pak Perdana Menteri dan ahli dari institut sedang membahas kondisi darurat ini. Dan ia pun berusaha menyembunyikan kasus ini dari presiden, disertai dengan pihak media yang terus mendesak untuk diberikan informasi mengenai PLTN tersebut. Adegan pun berlanjut lagi di mana para petugas damkar yang terus-menerus menyiramkan air ke reaktor itu. Namun beberapa dari mereka harus terjatuh pingsan, bahkan muntah-muntah akibat paparan radiasi yang terlalu tinggi. Di sisi lain di tenda darurat, terlihat Jaehyuk yang sudah sadar namun ia harus muntah-muntah darah. Singkat waktu, hari pun berganti lagi, di mana para petugas damkar bekerja tanpa henti. Akan tetapi reaktor tersebut masih belum dapat dipadamkan. Lalu tak lama keluarlah Pak Pyung-suk. Di sisi lain, tampak Pak Perdana Menteri dan beberapa stakeholder sedang rapat darurat. Dikatakan di sana bahwa jika batangan reaktor itu bersinggungan dengan oksigen, maka akan terjadi ledakan yang lebih besar. Lalu adegan pun berpindah lagi ke lapangan GOR. Yeonju melihat para petugas kepolisian serta tim medis yang akan lari langsung membangunkan keluarga mereka, serta warga yang masih tertidur di sana. Sesaat kemudian, semua panik dan langsung mendobrak gerbang GOR dan berbondong-bondong naik ke dalam bis. Terlihat juga dengan segera semua warga yang berada di jarak di atas 20 km dari Hanbyeol itu pun lari dan mengevakuasi diri karena takut akan terkontaminasi radiasi yang mencapai 1000 kali lipat. Balik lagi ke tenda darurat. Jaehyuk akhirnya sadar dan terbangun. Dengan paniknya ia mencari HP, lalu menelepon Yeonju di mana bis serta rombongannya yang terkena macet, dan mengatakan akan menyusulnya. Kenyataannya Jaehyuk tidak bisa menyusulnya. Skin pun kemudian memperlihatkan presiden sudah pasrah dengan keadaan yang terjadi. Namun sekretarisnya datang dan memberikan ia motivasi. Tak lama kemudian ia pun menuju ruang monitor, mengambil ahli, menyatakan kondisi darurat militer dan mematikan semua pembangkit listrik di seluruh negara, serta meminta pihak damkar untuk menggunakan air laut untuk melumpuhkan reaktor tersebut. Lalu, dengan semangat 45, pihak damkar pun menyedot air laut.
kemudian menyiramkan ke reaktor itu, serta dibantu oleh tim heli SAR yang menjatuhkan karungan air ke dalam reaktor tersebut. 핵연료 저장 수조에 대한 상황 정보가 필요합니다. 냉각수가 누출돼서 냉각수 수위가 낮아지고 있습니다. Di sisi lain ditunjukkan bahwa Yunju serta keluarganya masih terjebak kemacetan. Kemudian orang-orang di sana memilih untuk turun dan berjalan kaki. Lalu presiden pun melakukan konferensi pers, menyatakan kondisi sekarang yang sedang kacau balau, serta meminta warga yang bersedia menjadi relawan untuk menambal keretakan bocoran cairan pendingin di reaktor nuklir tersebut. Setelah pengumuman dari presiden, Jae-hyuk, Gil-sub, dan Mr. Gam bersedia menjadi relawan. 억울하고 분하고 우리 말고 들어갈 사람이 없어 얘. Jae-hyuk kemudian menelepon Yunju, mengatakan bahwa ia dan beberapa pekerja di sana akan masuk kembali ke dalam. Mendengar hal itu, Yunju pun marah dan sedih. Di saat yang sama terlihat awan hitam dan udara yang terkontaminasi sudah mendekati rombongan penjalan kaki. Dengan segera mereka pun semua berlarian menjauh. 잘 살게 만들어 놓고 가야 한다. Seusai bersiap-siap, Jae-hyuk dan rombongannya pun langsung menuju TKP dengan Pak Pyong-suk sebagai pimpinannya. Dengan peralatan APD lengkap, mereka pun masuk ke dalam. 저 안에 있다가 할 수가 없었어 얘. 죄송합니다. Adegan pun berpindah lagi, di mana rombongan Pak Pyong-suk yang sudah terbagi menjadi tim 1, 2, dan 3 yang sudah di dalam serta diawasi oleh presiden melalui kamera GoPro pun langsung melakukan tugasnya. Walau sudah diberikan suntikan peredam sakit, mereka tetap harus bergantian menambal keretakan tersebut. Namun situasi sepertinya tidak mungkin untuk memperbaiki keretakan tersebut, dan kondisi pun sudah terlambat. Dengan berat hati, Pak Pyong-suk meminta timnya semua untuk mundur. Namun Jae-hyuk pun memberikan saran untuk meledakkan langit tangki penyimpanan. Dan diketahui bahwa dengan cara itu, harus ada yang tinggal di dalam dan memasang peledaknya. Dan yang bisa hanyalah Jae-hyuk, karena ia pernah mengikuti wajib militer. 약도 다 떨어지고 터뜨리면 안 됩니까? 안 돼. Kemudian, Jae-hyuk yang sudah di dalam melalui HT pun meminta Pak Pyong-suk untuk mengabulkan pemerintahan terakhirnya, yaitu aksinya disiarkan langsung melalui TV. Yeonju yang mendapati kabar itu pun langsung menggiring keluarganya ke dalam bis untuk menonton siaran tersebut. 보고 있는 겁니까? 그래. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan terakhir, yang juga didengarkan oleh kelompok presiden, 내 먼저 가가. 내가 뭘 잘못했다고. 내 잊지 말고 기억해 주라. rombongan Pak Pyong-suk pun langsung lari keluar. Akhirnya, bom pun kemudian diledakkan. Singkat cerita, reaktor tersebut pun berhasil dilumpuhkan. Aksi Jae-hyuk, Pak Pyong-suk serta kelompoknya yang akhirnya meninggal karena terkena radiasi pun dikenang. Film pun selesai.